Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahmi Dio Firdausa, dan dalam video ini saya akan membahas satu istilah psikologi yang bernama kesadaran. Nah, kesadaran ini kan sudah kita sering dengar ya. Nah, dalam video ini saya akan membahasnya menurut pandangan psikologi. Nah, kesadaran itu kalau dalam penjelasan sederhananya ya, adalah sebuah kondisi di mana individu dapat menyadari dirinya sendiri, alam sekitarnya, serta fenomena-fenomena serta kejadian ada di lingkungannya gitu. Nah, kalau kesadaran ini tuh kan dalam bahasa Inggris itu ada dua ya. Ada consciousness sama awareness. Nah, namun ini artinya berbeda kalau dalam literatur yang saya baca. Nah, kalau consciousness itu lebih ke kesadaran secara umum, kesadaran secara luas. Namun kalau awareness itu lebih ke kewaspadaan dan kesigapan diri gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada isi kesadaran. Nah, si kesadaran itu isinya apa aja sih? Nah, kesadaran itu dapat berupa kondisi tidur sampai terbangun gitu. Sampai dari tidur yang terlelap sampai terbangun yang kemudian melakukan aktivitas fisik. Dan yang kedua ada kesadaran berupa pengalaman yang baik sifatnya objektif maupun subjektif. Dan yang terakhir itu ada kesadaran yang berupa harapan, kekhawatiran, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau fungsi kesadaran itu sendiri itu ada dua ya tadi, yang sepertinya saya katakan tadi. Yang pertama itu untuk memonitor diri dari lingkungan, menyadari apa saja gitu fenomena-fenomena yang terjadi sekitarnya. Dan yang kedua itu kontrol diri gitu, sehingga dapat dapat bereaksi gitu sesuai dengan stimulus yang ada, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada level-level kesadaran. Nah, level kesadaran itu ada 5. Yang pertama higher, lower, dan yang ketiga altered, keempat subconscious, dan yang terakhir low awareness. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu ada higher level awareness. Higher level itu kan kesadaran tertinggi gitu, dimana seseorang itu dalam kondisi sigap, siap untuk menerima sesuatu gitu, seperti kita mengerjakan ujian, mengerjakan soal, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada lower level awareness, di mana ini adalah kondisi kesadaran yang di bawahnya, di mana kita dapat melakukan dua aktivitas sekaligus, yang dimana uh, antara satu aktivitas dan aktivitas lainnya tidak menimbulkan gangguan gitu, seperti kita mengendari motor sambil menelpon gitu. Kan itu udah merupakan sebuah keahlian ya bagi kita. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari lower level awareness. Dan ketiga ini ada altered state of consciousness. Nah, altered state of consciousness ini adalah kondisi yang terlihat sadar, namun ini terlihat berbeda gitu. Seperti tidak sehat pada umumnya. Nah, salah satu contohnya itu ketika orang terpengaruh oleh minuman beralkohol, dalam keadaan mabuk, atau mungkin terpengaruh oleh zat adiktif seperti narkoba dan lain sebagainya gitu. Dan kalau kita lihat secara fisik dari luar itu memang kelihatannya sadar ya, tapi agak sempoyongan, atau mungkin ya tidak seharusnya orang sadar seperti itu. Dan yang keempat selanjutnya ini ada subconscious awareness. Nah, subconscious awareness ini adalah kondisi contohnya itu adalah tidur. Nah, tidur ini sebenarnya itu dalam kondisi sadar, walaupun kelihatannya itu kita merem tidak sadarkan diri, tapi otak itu melakukan aktivitas tertentu gitu, sehingga dalam tidur pun dapat disebut sebagai aktivitas yang sadar gitu. Karena dalam kondisi tidur juga kan orang masih bermimpi ya, jadi otak melakukan aktivitas sehingga itu masih dikatakan sadar walaupun tingkat kesadaran itu rendah. Dan yang terakhir ini ada no awareness. No awareness itu tidak sadar. Nah, kondisi orang tidak sadar itu ketika dia dalam keadaan koma, ketika dia dalam keadaan benar-benar tidak bisa merespon apa-apa, tidak bisa merespon stimulus atau informasi-informasi yang datang padanya. Seperti itu. Oke, seperti itu mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.